Halo teman-teman, selamat datang di Insomnia Movie. Kali ini saya ingin mereview sebuah film yang berjudul Girl in the Basement. Film ini baru saja dirilis pada bulan Februari yang lalu dan menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Sarah yang sedang menantikan hari ulang tahunnya yang ke-18 tahun. Tapi sebelum ia beranjak ke umur 18 tahun, ayahnya yang bernama Don mengurungnya di ruangan bawah tanah selama 20 tahun. Dan di dalam ruangan bawah tanah itu, Sarah disetubui oleh ayahnya hingga sampai memiliki 4 orang anak. Tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman kalau ini adalah konten full spoiler. Jika teman-teman ingin mengetahui ceritanya secara singkat, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan satu keluarga yang hendak selesai makan malam. Sarah yang berumur 17 tahun dan kakaknya Amy berumur 20 tahun dan kedua orang tuanya yang bernama Don dan Rennie. Ketika selesai makan, Sarah yang meminta izin untuk mengikuti sebuah pesta yang diadakan oleh teman-temannya. Ibu Sarah dengan senang hati mengizinkan Sarah untuk mengikuti pesta itu. Namun beda dengan sang ayah, Sarah pun merasa kesal dengan ayahnya karena memperlakukan Sarah seperti anak kecil. Setelah itu, Sarah lalu pergi ke kamarnya dengan rasa kesal dan marah. Lalu di tengah malam, Sarah yang tidak mau ketinggalan pesta teman-temannya, dia diam-diam kabur dan dijemput oleh pacarnya yang bernama Chris. Sedangkan di dalam rumah, ibu Sarah yang ingin masuk ke kamar Sarah untuk menenangkan Sarah. Setelah mengetuk pintu cukup lama, ibu Sarah tidak sama sekali mendapatkan jawaban dari Sarah. Lalu kemudian, ayahnya datang untuk membuka kamar Sarah dengan kunci cadangannya. Setelah itu, ayahnya marah karena mengetahui kalau Sarah kabur lewat jendela kamarnya. Lalu keesokan harinya, ayahnya melihat Sarah sedang diantar oleh pacarnya. Lalu kemudian, ayahnya memarahi Sarah dan memberikan hukuman untuk tidak keluar selama 1 minggu. Sarah bukannya merasa bersalah, dia malah melawan perkataan ayahnya dan mengatakan ia akan pergi meninggalkan rumah setelah ia berumur 18 tahun. Lalu di dalam kamar, Amy dan ibunya mencoba menghibur Sarah. Kemudian Sarah mengatakan kepada Amy dan ibunya kalau ia sudah berumur 18 tahun, ia akan pergi keliling dunia bersama Chris. Amy dan ibunya setuju dengan keinginan Sarah. Namun di balik semua pembicaraan itu, mereka tidak mengetahui kalau Don sedang menguping pembicaraan mereka di balik pintu kamar. Setelah Don mengetahui itu, lalu Don pergi ke ruangan bawah tanah. Di sana terlihat satu pintu lagi yang tersembunyi di balik rak buku. Tentunya itu ruangan rahasia yang nantinya akan dijadikan tempat untuk mengurung Sarah. Singkat cerita, setelah 3 bulan kemudian Sarah telah lulus dari sekolahnya. Lalu kemudian Sarah menghubungi Chris untuk membicarakan tentang rencana mereka yang akan tinggal bersama di kota Florida. Dan saat itu juga, ibu berpamitan untuk pergi berbelanja. Setelah ibunya pergi, ayahnya meminta Sarah untuk membantu angkat sebuah box dan dibawa ke dalam ruangan bawah tanah. Setelah sampai di ruangan tersebut, Sarah meminta izin kepada ayahnya untuk keluar bersama teman-temannya. Tapi tak seperti biasanya, sang ayah pun langsung mengizinkannya. Lalu kemudian, Sarah yang merasa heran lalu bertanya tentang ruangan yang ada di balik rak buku itu. Lalu sang ayah menjawab kalau itu adalah ruangan untuk perlindungan. Hingga akhirnya mereka meletakkan box itu di sana. Lalu dengan cepat, ayahnya mengunci pintu ruangan itu dengan Sarah yang masih berada di dalamnya. Sarah pun merasa panik dan teriak meminta tolong. Karena suara Sarah masih terdengar lewat ventilasi udara, lalu ayahnya menutupi ventilasi udara tersebut sehingga suara Sarah tidak terdengar lagi. Di malam harinya, ibu Sarah sedang khawatir karena tidak mengetahui keberadaan Sarah. Lalu Amy mencoba menenangkan ibu dan mengatakan kalau Sarah sedang bersenang-senang dengan teman-temannya. Sedangkan Sarah sudah berhari-hari terkurung di ruangan bawah tanah itu. Dan ternyata isi box yang mereka bawa kemarin adalah baju dan makanan untuk persediaan Sarah selama di ruangan tersebut. Lalu saat malam hari, ayahnya turun untuk memasuki ruangan itu. Ketika ayahnya membuka pintu, Sarah dengan cepat keluar untuk mencoba kabur. Namun sayangnya masih ada pintu kedua yang masih terkunci. Kemudian Sarah memohon kepada ayahnya untuk membebaskannya. Namun hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Sang ayah dengan jahatnya menyetubuhi anaknya sendiri dengan sangat kasar. Lalu di lain hari, ibu Sarah melaporkan masalah itu ke polisi. Dalam perbincangan mereka, Don tiba-tiba datang dan mengatakan kepada polisi kalau anaknya mungkin saja pergi ke beberapa negara. Dan ia menceritakan semua kepada polisi
tentang pembicaraan Sarah kepada Amy dan ibunya di dalam kamar, bahwa Sarah akan pergi berkeliling dunia bersama pacarnya. Lalu polisi itu tetap berjanji untuk menemukan Sarah dan meminta ibu Sarah untuk tetap tenang. Dan kini memasuki hari yang ketujuh, di mana Sarah sudah mulai frustasi dan teriak meminta tolong. Teriakannya berhenti setelah ia mengetahui kalau ruangan itu adalah ruangan kedap suara. Lalu Sarah mulai putus asa. Di suatu hari, Chris datang untuk menanyakan tentang kekasihnya, yaitu Sarah. Kemudian Don mengarang sebuah cerita yang membuat Chris putus asa, di mana Don menceritakan kalau Sarah pergi bersama seorang pria yang bernama Stephen ke kota Florida. Lalu Chris percaya dengan perkataan Don, karena sebelumnya Sarah sempat menyebutkan kota Florida. Lalu Chris pergi dari sana. Dan kini memasuki hari yang ke-21. Lalu ayahnya datang untuk menemui Sarah yang sudah pasrah untuk menerima kelakuan bejat dari ayahnya tersebut. Tapi kali ini, ayahnya datang untuk merayakan hari ulang tahun Sarah yang ke-18 tahun. Setelah itu, ayahnya memberi sebuah hadiah, yaitu sebuah gaun warna merah. Lalu ayahnya memaksa Sarah untuk memakai gaun itu. Lalu kemudian ia memaksa Sarah untuk memuaskan nafsu bejatnya yang kesekian kalinya. Di lain hari, Sarah yang mencari cara untuk melakukan perlawanan dengan menggunakan tutupan kaleng yang lumayan tajam. Kemudian di malam harinya, Sarah yang sudah memakai gaun merah itu bersiap untuk melayani ayahnya yang akan datang. Ia sudah siap untuk melawan ayahnya dengan tutupan kaleng yang sudah ia siapkan sebelumnya. Namun usahanya gagal. Ternyata ayahnya sudah siap untuk tindakan gila yang akan dilakukan oleh Sarah. Singkat cerita, kini Sarah sudah 354 hari berada di ruangan tersebut. Dan sekarang, ia sudah mengandung dan sebentar lagi ia akan melahirkan. Sebelumnya Sarah sudah diberikan sebuah buku panduan tentang cara melahirkan secara mandiri. Tanpa putus asa, semangat dan air mata Sarah akhirnya bisa melahirkan sendiri tanpa bantuan dokter. Lalu beberapa tahun kemudian, Mary anaknya kini sudah tumbuh dewasa. Mary yang tidak mengetahui tentang kehidupan di luar, dia selalu bertanya kepada ibunya tentang isi dunia ini. Sarah yang merasa sedih, ia pun menceritakan sebuah cerita. Lalu beberapa tahun kemudian, Sarah kini mengandung anak yang kedua. Seperti biasa, ayahnya datang ke sana lagi untuk berkunjung menemui anaknya, sekaligus cucunya sendiri. Singkat cerita, di tahun kemudian Sarah mengandung anak yang ketiga. Diketahui kalau Mary anak pertama sudah berumur 6 tahun, dan anak kedua bernama Michael berumur 4 tahun. Sarah meminta kepada Don untuk membawa mereka keluar, agar anak-anak mereka mendapat kehidupan seperti layaknya anak-anak pada umumnya. Namun Don dengan keras hati menolak permintaan Sarah. Menurut Don, itu membuatnya dalam bahaya. Lalu di malam harinya, di meja makan tanpa adanya Sarah di samping mereka, ibu Sarah merasa heran karena Don terlihat begitu tidak mencemaskan Sarah yang sudah menghilang bertahun-tahun. Ibu Sarah meminta Don untuk menyewa detektif khusus untuk menemukan Sarah. Tentunya itu membuat Don marah dan mencari alasan tepat untuk menjawab pertanyaan istrinya, dan mengatakan dengan tegas kalau uang mereka sudah hampir habis karena sudah mencari Sarah di luar kota, dan meminta istrinya untuk lebih fokus ke anak mereka yang satunya, yaitu Amy. Kemudian keesokan harinya, Sarah mendapatkan sebuah televisi sebagai hadiah Natal dari Don. Mary yang baru pertama kali melihat televisi, ia merasa sangat bahagia. Begitu juga dengan Sarah. Kemudian di malam harinya, penyakit asma Mary kambuh lagi. Tetapi Don membawa obat untuk orang dewasa. Tentu hal itu membuat keadaan Mary buruk jika dimakan. Lalu Sarah memohon kepada Don untuk membawa Mary ke rumah sakit. Tetapi Don menolak permintaan Sarah dan menyuruh untuk merawatnya sendiri. Beberapa hari kemudian, Chris datang untuk menemui Amy, untuk menanyakan kabar tentang Sarah dan juga Stephen. Tetapi Amy menanyakan balik siapa itu Stephen. Lalu Chris menceritakan semua yang diceritakan oleh ayahnya Amy tentang siapa itu Stephen. Lalu Amy menjelaskan kalau mereka tidak mengenal yang namanya Stephen. Kemudian saat malam hari, Amy dan ibunya menanyakan kepada Don tentang pria yang bernama Stephen. Lalu Don menjawab kalau ia berbohong kepada Chris, agar ia bisa menjauhi dan melupakan Sarah, dengan alasan karena ia tidak menyukai Chris. Lalu secara bersamaan, Don tidak sengaja menjatuhkan kunci ruangan bawah tanah. Amy yang penasaran dengan ruangan itu, ia mengambil kunci itu lalu segera pergi ke ruangan tersebut. Ia hampir saja mendorong rak buku yang menutupi pintu tempat Sarah dikurung. Dan tak lama kemudian, ayahnya datang dan meminta kunci tersebut. Dengan terpaksa, Amy memberikannya. Tahun demi tahun berlalu, kini Sarah memiliki anak yang ketiga, yang bernama Thomas. Kemudian Sarah meminta Don untuk merawatnya di ruangan atas, karena di ruangan mereka sudah tidak memadai lagi.
Awalnya Don tidak setuju karena bisa saja itu membuat rahasianya terbongkar. Lalu di dalam perbincangan mereka berdua yang cukup lama, akhirnya Don setuju. Karena Sarah mengatakan kalau anak ketiga dirawat di lantai atas, maka Sarah akan punya banyak waktu untuk melayani Don. Kemudian di pagi harinya, Don meletakkan Thomas di depan rumah mereka. Di saat itulah ibu Sarah merasa senang ketika membaca sebuah surat yang tertulis kalau Sarah ingin ibunya menjaga anak itu. Lalu mulai saat itu, ibu Sarah tidak mencari Sarah lagi, karena dia berpikir Sarah baik-baik saja. Lalu ia membawa cucunya ke dalam rumah. Tapi tanpa ia sadari, ada selembar surat lagi yang terlipat kecil di balik selimut Thomas. Dan kemudian surat itu diambil oleh Don. Lalu di ruangan bawah tanah, Don mengembalikan surat ke Sarah yang bertulis permintaan tolong. Dan kini Sarah makin kehilangan harapan untuk bebas, dan berpikir kalau dia dan anak-anaknya akan menghabiskan seluruh hidup mereka di ruangan itu. Dan kini 14 tahun pun berlalu, dan anak mereka sudah tumbuh remaja. Lalu Sarah sudah mengandung lagi anak yang keempat. Dan saat itu juga, Don menyadari akan kecantikan anaknya yang bernama Mary. Melihat hal itu, Sarah menjadi khawatir, karena bisa saja Mary akan menerima nasib yang sama seperti dirinya. Lalu saat malam hari saat hujan tiba, terlihat tetesan air dari atas ruangan itu. Kemudian Sarah mendapat sebuah ide untuk mencari bantuan. Lalu Sarah mengorek sedikit demi sedikit sehingga ia akhirnya bisa berhasil melihat sedikit celah menembus ke permukaan. Lalu ia memberi cahaya isyarat pertolongan agar orang di luar mengetahui keberadaan mereka. Dan benar saja cahaya itu dilihat oleh seseorang yang sedang lewat di depan rumah mereka. Tetapi sayangnya saat orang itu masuk ke rumah, ia disambuti oleh Don. Pria itu memberitahu tentang cahaya yang berawal dari rumah Don. Dan memberitahu juga sepertinya cahaya itu memberi syarat untuk meminta pertolongan. Setelah menyampaikan itu, pria itu pun langsung meninggalkan rumah Don. Lalu Don turun menemui Sarah dengan rasa marah. Tanpa berbicara, Don langsung memukuli Sarah sampai tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, atas kejadian semalam, Sarah kehilangan anak yang keempat yang masih di kandungan. Kini hati dan jiwa Sarah terpukul atas kehilangan anak tersebut. 17 tahun kemudian, di mana anak mereka sudah tumbuh dewasa. Kini Mary dan Michael mulai bertanya tentang kehidupan mereka yang sangat jauh berbeda dengan orang-orang yang mereka lihat di televisi. Dan juga kenapa mereka tidak bisa keluar untuk menikmati alam yang belum mereka lihat secara langsung. Di saat itulah Sarah diam dan tidak tahu harus jawab apa. Namun Mary dan Michael terus mendesak Sarah untuk bisa keluar. Hal itu membuat Sarah semakin kehilangan kendali. Sadar melihat ibu mereka sedih, Mary dan Michael merasa menyesal apa yang telah mereka lakukan. Kemudian Sarah dengan yakin menceritakan semuanya. Mulai dari Don, Rennie, Sarah, dan Chris. Setelah Mary dan Michael mengetahui semuanya, Mary pun menangis sejadi-jadinya, hingga asma Mary mulai kambuh lagi. Lalu Sarah mencoba menenangkan anak-anaknya, terutama buat Mary. Lalu mereka mendekati ventilasi udara agar mereka bisa menghirup udara yang segar. Singkat cerita, 20 tahun kemudian, ternyata Don sudah di-PHK dari tempat kerjanya, lalu mengalami kesulitan keuangan. Kini Sarah dan anak-anaknya jarang mendapatkan makanan yang sehat dan juga beberapa obat yang diperlukan untuk Mary. Tentu hal itu membuat kesehatan Mary terganggu. Sedangkan Don kini sudah mulai putus asa dan merasa kalau dirinya sudah tidak sanggup lagi untuk memenuhi kebutuhan Sarah dan anak-anaknya. Beberapa hari kemudian, penyakit asma Mary kini sudah semakin parah dan harus butuh bantuan dokter. Jika tidak, nyawa Mary tidak tertolong. Lalu Sarah memaksa Don untuk membawa Mary dan berjanji untuk tidak memberitahu siapapun rahasia Don selama ini. Dengan situasi mendesak, akhirnya Don membawa Mary ke rumah sakit. Sementara Michael harus tetap tinggal di sana sebagai jaminan. Sesampai di rumah sakit, para dokter bertindak dengan cepat untuk menolong Mary. Alhasil, Mary selamat karena dibawa tepat waktu. Kemudian suster memberikan sebuah formulir yang harus diisi data diri Mary. Sarah berpikir kalau ini adalah waktu yang tepat untuk mengakhiri penderitaannya. Dengan sebuah ide yang bagus, Sarah menumpahkan dan membasahi formulir itu. Sehingga Don harus mengambil formulir yang baru. Di saat itulah Sarah menemui suster untuk meminta tolong. Dan secara kebetulan, sang suster sedang berbicara dengan seorang polisi. Sedangkan Don yang melihat hal itu mencoba untuk menghentikan tindakan Sarah. Tetapi Sarah yang mengetahui Don sudah di belakangnya, ia langsung mempercepat langkahnya, lalu memeluk suster itu dan mengatakan kalau dirinya adalah Sarah yang sedang dalam bahaya. Don mengetahui sedang dalam bahaya, ia mencoba untuk kabur dari sana. Beruntung, polisi langsung mencegatnya. Lalu singkat cerita, Don akhirnya ditangkap polisi. Lalu di rumah mereka, beberapa polisi datang untuk menyelamatkan Michael
yang hampir kehilangan nafasnya. Sedangkan Don diberi hukuman seumur hidup. Dan di akhir cerita, terlihat keluarga mereka bisa berkumpul kembali dengan rasa bahagia. Lalu saat itu juga, Chris datang untuk menemui Sarah. Lalu kemudian, di pinggir sungai mereka berdua melepaskan kerinduan yang selama 20 tahun tidak bertemu. Lalu Chris meminta maaf karena ia dengan mudah mempercayai perkataan Don waktu itu. Namun Sarah mengatakan kalau dirinya selama 20 tahun selalu memikirkan tentang Chris. Setelah itu, mereka berdua pun kembali seperti dulu lagi, di mana mereka berdua saling mencintai. Dan film ini pun berakhir.